Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wisnu Nugroho dari kelas 12 TKJ 3. Di sini saya akan meresensikan film yang berjudul Hafalan Sholat Delisa yang disutradarai oleh Sony Gokasak. Untuk penulisnya ada dua, yaitu Armantono dan Terelie. Dan untuk produsernya adalah Chan Parwes Servia dan diisi oleh pemeran sebagai berikut: Cantik Skager sebagai Delisa, Reza Rahardian sebagai Abi Usman, Nirina Zubir sebagai Umi, Fatima yang diperankan oleh Gina Salsabila, Aisyah yang diperankan oleh Reska Tania Apriyadi, Zahra yang diperankan oleh Rizka Tania Apriyadi, dan Prajurit Smith yang diperankan oleh Mike Lewis. Genre film ini adalah drama, dan studionya adalah PT Karisma Star Vision Plus. Hafalan Sholat Delisa merupakan film drama Indonesia yang dirilis pada 22 Desember 2011 dengan durasi 150 menit. Film ini diangkat dari novel laris karya Terelie dengan judul yang sama. Seluruh pengambilan adegan film ini dibuat di Aceh. Lalu isi dari film Hafalan Sholat Delisa ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang bernama Delisa yang tinggal di sebuah desa kecil. Nama desa tersebut ialah Desa Lok, di dekat pinggiran pantai Aceh. Gadis periang dan baik hati, Delisa yang sudah dari kecil sering ditinggal sang abi berlayar dan hanya ditemani Umi dan ketiga kakaknya, yaitu Fatimah, Aisyah, dan Azahra. Namun Delisa tidak pernah merasa sedih, bahkan dia mampu untuk bersikap dewasa. Delisa yang dari kecil sudah diperkenalkan ilmu agama di sekolah maupun di rumah, namun untuk menghafal hafalan sholat masih harus sering dilakukannya untuk mengikuti ujian sekolah. Dari malam sampai tertidur, Delisa terus saja menghafal hafalan sholatnya agar lebih bagus lagi dan lulus dalam ujiannya. Untuk memberi semangat kepada Delisa agar hafalannya bagus dan bisa dengan khusyuk dalam ujian nanti dan seterusnya, Umi Delisa menghadiahkan sebuah kalung dengan bandul berhurufkan inisial D yang artinya Delisa. Bandul tersebut yang nanti akan diberikan kepadanya ketika Delisa sudah selesai menjalankan tugasnya dan mendapat kelulusannya dalam ujian praktek sholat. Di pagi harinya, dalam keadaan siap dan senang karena ingin mendapatkan sebuah kalung dari Umi yang dipilihnya sendiri sewaktu beli di toko emas, Delisa siap untuk mengikuti ujian praktek sholat di sekolahnya. Awalnya sang Umi tidak ingin membawa kalung ke sekolahnya karena takut hilang. Namun Delisa memaksanya dan menarik Umi untuk kembali ke rumah dan membawa kalung tersebut. Sampainya di sekolah, dan pada saat Delisa maju sedang sholat, tiba-tiba terjadi sebuah gempa yang cukup besar dan disertai dengan tsunami. Ia tidak menghiraukan adanya gempa dan tsunami tersebut. Karena saking khusyuk, ia melakukan tes sholat tersebut. Dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Delisa pun terombang-ambing yang diakibatkan oleh gempa dan tsunami itu. Namun Delisa masih hidup. Abi menemukan Delisa dalam keadaan kaki dengan kehilangan sebelah kaki kanannya. Kehilangan ketiga kakaknya dan Umi yang sangat Delisa cintai beserta teman-teman dekat Delisa. Delisa tetap berusaha tegar dan tidak mau putus asa. Walaupun dalam keadaan tersebut, Delisa mampu menyelesaikan praktek sholatnya dan lulus dalam prakteknya. Delisa, gadis kecil yang periang, membawa kebahagiaan pada semua warga Aceh yang sedang dilanda musibah bencana alam. Kemudian Delisa mencoba untuk berjuang menjalani hidup dengan keadaan senang tanpa adanya kesedihan karena kehilangan salah satu kakinya. Delisa tetap senang, riang, dan masih bisa bermain dengan teman-teman di sekelilingnya. Delisa juga sangat menghibur temannya yang sedang kesedihan. Kekurangan dan kelebihan film ini adalah: pertama adalah kekurangannya. Dalam film Hafalan Sholat Delisa, ini kekurangannya mungkin terlihat pada saat adegan Delisa mendapatkan kalung di tangan Uminya yang ditemukan di pinggir pantai. Sedikit membingungkan di situ, apakah Delisa mendapatkan kalungnya beneran atau hanya mimpi, atau hanya khayalan Delisa saja. Kekurangannya lagi berada pada bahasa.
Pada film ini bahasa khas Acehnya kurang dimunculkan, bahkan kebanyakan bahasa Indonesia dan sedikit dibumbui bahasa Inggris. Kelebihan dari film ini adalah film ini mampu menyampaikan pesan-pesan kepada para penontonnya untuk dapat tetap tegar dan semangat walau dalam keadaan yang benar-benar terpuruk dan memprihatinkan. Memberikan pesan untuk mampu bersikap ikhlas dalam menghadapi cobaan. Masukan dari film Hafalan Salat Delisa adalah lebih dilihatkan lagi setelah kejadian tsunami tersebut, dan pada saat tsunami yang terjadi diputarkan video asli saat terjadinya tsunami. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.